Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, 6 hari lamanya kita melakukan aktivitas kita. Pada hari ke-7 ini kita mau datang kepada Tuhan untuk kita muliakan dan meninggikan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus. Mari kita buka hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus.
merata ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 6 hari lamanya Tuhan. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan yang baru Tuhan. Hingga pada hari yang ketujuh ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan permuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan. Kau berkati, Kau sertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan permuliakan nama Tuhan. Masalah suka kita. Baiklah, kita mau makan pujian kita. Suka-suka Tuhan. Permuliakan nama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau angkat pujian terima sukacita surga. Kita pujian dengan sukacita. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh
Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang akan mendengarkan dan urapi hamba-Mu yang akan memberikan firman ini Tuhan. Engkau berkati juga teman-teman dan jemaat-jemaat saudara yang mendengarkan firman ini. Engkau berkati mereka semua. Semoga firman ini bisa bermanfaat bagi kami semua Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mulai saja kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan kita yang terambil dalam Lukas 17 ayat yang 33. Nah, di sini tahukah saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus bahwa saat dalam pengangkatan atau saat dalam yang disebut rapture itu adalah pengangkatan kita semua. Dan kita itu tidak perlu kita mempertahankan nyawa kita karena Tuhan itu sudah menentukan. Di sini kita akan mendengarkan barang siapa berusaha memelihara nyawanya. Nah, di sini kita sudah jelas kita bahwa kita manusia sangat takut akan kehilangan nyawa kita apabila Tuhan memanggil atau Tuhan memberikan suatu cobaan, misalnya kehilangan keluarga kita. Memang kita sebagai umat manusia pasti sangat sedih, tapi janganlah terlalu berlarut-larut akan kehilangan suatu kepergian seseorang karena mungkin itu sudah waktunya Tuhan berbicara kepada kita semua atau keluarga kita untuk kembali kepadanya. Di sini Tuhan berbicara kita tidak perlu mempertahankan nyawa kita atau memelihara nyawa kita. Jika Tuhan memanggil, silahkan ambil nyawa saya dan berikan kepada Tuhan. Karena dalam saat kita pengangkatan, kita tidak bisa mempertahankan sesuatu. Mempertahankan sesuatu misalnya barang atau harta kita yang kita miliki. Karena semua itu tidak akan dibawa sampai mati, hanya ditinggal hanya untuk kenikmatan kita sesaat. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Nah, di sini kita yang berusaha untuk menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan dan tidak ragu untuk menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan seperti kita pelayanan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita atau Tuhan menjemput kita. Jadi bersiap-siagalah, Tuhan akan datang untuk menjemput kita semua. Kata Tuhan, Ia akan menyelamatkannya. Garis bawahi Ia akan menyelamatkannya itu adalah dia yang sudah siap untuk memberikan nyawanya kepada Tuhan Tuhan akan menyelamatkannya. Dengan tidak ragu kita memberikan nyawa kita kepada Tuhan dengan hati yang tenang dan tulus. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kepada kita dan menjemput kita. Ayat yang 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kenapa? Karena Tuhan itu akan memilih kita. Siapa yang percaya kepadanya akan diangkat dan dibawa. Siapa yang tidak percaya akan ditinggal dan menerima akibatnya. Seperti siksaan yang pada di dunia ini. Apa yang kita pertahankan dan itu akan menyiksa kita. Tuhan berbicara, siapa yang percaya akan diangkat dan siapa yang tidak percaya akan ditinggal. Jika kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, masih meragukan Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali, kita akan ditinggal.
pada saat dia datang yang kedua kalinya. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan janganlah ragu. Kita percaya kita akan diangkat. Ayat yang ke-35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang dibawa dan yang seorang ditinggal. Perempuan ini diceritakan di sini lagi bersama-sama dan yang satunya menghilang begitu tiba-tiba, tidak mengetahui kawannya ini mencari dia, ternyata kawannya ini sudah diangkat oleh Tuhan dan dia ditinggal. Kenapa? Karena dia tidak percaya akan Tuhan dan ragu akan Tuhan. Selama kita dalam pengangkatan, pasti ada pemilihan oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diangkat, dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan ditinggal. Kepercayaan itu penting. Kenapa? Karena kita di dunia hanyalah mengandalkan Tuhan. Hidup kita ini hanyalah untuk Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu. Karena di sini dalam pengangkatan itu kita akan dipilih, dilihat siapa yang percaya kepadanya akan diangkat dan barang siapa yang tidak percaya akan ditinggal. Ayat yang 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kenapa? Tiba-tiba saat kita bekerja, karena itu kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Walau saat kita bekerja, saat kita dimanapun kita berada, saat kita liburan, Tuhan akan datang. Jadi pada zaman ini siap-siaplah karena akhir zaman sudah dekat. Mungkin virus corona ini bisa disebut juga tanda akhir zaman karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Adapun vaksin yaitu vaksin terbatas. Orang tua tidak bisa dikasih. Kenapa anak muda saja dikasih? Mungkin ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak tahu akan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan saat kita bekerja juga kita tidak tahu Tuhan akan datang dan menjemput kita. Tiba-tiba kita sedang bekerja dengan saudara kita atau keluarga kita di ladang maupun di kantor, semuanya tiba-tiba menghilang. Itulah tiba saatnya Tuhan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya, dan orang-orang yang ditinggal itu akan menerima siksaan atau derita di bumi saat dia mempertahankan nyawanya dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita berusaha untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Karena sudah jelas di sini Tuhan berbicara, barang siapa berusaha memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Kenapa kita harus memelihara nyawa kita dan mempertahankan nyawa kita saat Tuhan ingin meminta nyawa kita? Padahal sudah terbukti kita itu terbuat dari Tuhan dan diciptakan dari tanah liat. Orang hidup akan kembali ke tanah, daging kita akan kembali ke tanah. Tetapi roh kita ini akan diangkat dan di sanalah kita mendapat penghakiman dari Tuhan. Penghakiman Tuhan itu tidak hanya suatu pembicaraan atau penghakimannya. Dia berbicara kepada kita seperti hakim di dunia tentang perceraian. Tidak. Penghakimannya itu adalah siksaan atau neraka, api panas. Neraka itu nyata, itu adalah penghakiman Tuhan terhadap kita. Jadi barang siapa yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mana mungkin kita manusia bisa mempertahankan nyawa kita. Kita ibaratkan seperti hewan itu ibaratkan kita. Saat kita ingin memakan atau membunuh hewan itu gimana? Begitu juga Tuhan. Tuhan itu jika dia ingin mengambil kita, dia tinggal sentik langsung mati. Langsung tanam kata orang. Ya mungkin bagaimana kita bisa berusaha untuk menyelamatkan nyawa kita padahal
Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi kita napas kehidupan. Masih juga kita akan mempertahankan nyawa kita, tidak akan bisa. Marilah kita memberikan nyawa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jika orang yang memberikan nyawanya kepada Tuhan sudah siap, Tuhan ini aku, nyawaku, ini tubuhku, jiwaku, ambillah apa yang kau kehendaki. Tuhan akan menyelamatkan dia. Dan di sini, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sudah jelas ya? Jika kita tidak ragu, jika kita tidak bimbang akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan siap untuk diangkat, Tuhan akan menyelamatkan kita dan tidak akan memberi kita siksaan di bumi. Kita lihat, kita bisa mengambil contoh saat orang telah diangkat atau sudah meninggal, pasti mereka akan menerima siksaan atau derita yang sangat mereka alami saat pengangkatan nanti. Mereka yang meninggal tidak langsung masuk surga, mereka dikumpulkan di suatu tempat. Di suatu tempat itu tempatnya sangat dalam, yang namanya jurang maut. Disitulah mereka ditempatkan. Mereka itu sebelum Tuhan datang kedua kalinya, mereka itu ditempatkan di situ dan belum langsung masuk surga. Mereka akan ditanya-tanya akan kehidupannya di dunia. Aku berkata kepadamu, masa dalam ayat yang 34. Aku berkata kepadamu, malam itu ada dua orang di atas atau di tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kenapa ditinggal? Ada yang bisa jawab? Ya karena dia pelit akan nyawanya. Tuhan mau ngambil, dia tetap mau mempertahankan nyawanya. Tuhan meminta, dia tidak mau. Dia terpaksa dia ditinggal. Walaupun dia taat beribadah setiap minggu. Tidak alpa. Tapi ketidakpercayaannya kepada Tuhan dan masih ragu-ragu, saat Tuhan datang, dia tidak diangkat. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan dan masih meragukan Tuhan akan apa yang dibicarakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Semuanya sudah jelas. Firman ini adalah tentang kehidupan kita di dunia. Marilah kita belajar sama-sama untuk mengenal yang artinya namanya pengangkatan atau kedatangan kerajaan Allah. Ayat yang 36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Di sini peran kedua orang ini sedang bekerja di ladang atau sedang menanam, dan saat pengangkatan dia tidak tahu apa itu temannya tiba-tiba hilang atau tidak mengetahui kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan datang itu tidak tanpa tanda-tanda. Tidak tanpa tanda-tanda tiba-tiba hilang. Ya seperti itulah, seperti maling. Seperti maling yang akan datang ke rumah. Apakah dia memberi tanda-tanda kepada kita? Tidak. Dia akan datang secara tiba-tiba dan mengambil barang kita. Seperti itu juga Tuhan. Bersiap-siagalah akan kedatangan Tuhan yang kedua. Karena kedatangan Tuhan itu tanpa tanda-tanda. Ya mungkin sekian firman Tuhan. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita satu dalam doa untuk menutup firman kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dan semoga firman ini bisa kami serapi dan bisa berbuah dalam hati kami Tuhan.
Kau berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, dan semoga kami tidak ragu akan Engkau Tuhan, dan kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Kami siap sedia Tuhan, dan akan menyerahkan penuhnya jiwa dan raga kami Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau berkati teman-teman yang mendengarkannya, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan ini Tuhan. Tuhan, kami akan menutup firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kepada Mbak. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita menerima anugerah daripada hasil korban di atas kayu salib, yaitu perjamuan kudus. Kita bersekutu lagi dengan Tuhan pada saat ini. Suatu anugerah yang luar biasa. Allah yang begitu luar biasa, begitu besar, mau bersekutu dan tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita yang sebenarnya sederhana. Cacing-cacing kecil, semut kecil aja. Tapi Tuhan begitu berkemurahan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara yang akan membagikan roti dan anggur untuk membagikannya. Kita akan menyanyi lagu Salibnya, Salibnya. Salibnya, Salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Kristus. Salibnya, salibnya, selama dosaku telah ditebus. Dosaku telah disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya ajak kita semua berdiri. Salibnya, 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 selama mulia. Dosaku telah disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Roti ini melambangkan tubuh yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita untuk keselamatan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk membayar harga surga kekal bagi kita semua. Angkat roti ini, dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan angkat cawan anggur ini di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan doa ucapan syukur untuk penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang begitu luar biasa. 2000 tahun yang lampau, Engkau mengingat kami dan Engkau menyelamatkan kami melalui kurban anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur karena kami sudah dijamin melalui firman-Mu. Kami akan naik ke atas, diangkat pada waktu Engkau datang. Kami yang akan mengalami rapture itu. Kami yang akan tiba-tiba menghilang. Baik di rumah maupun di tempat pekerjaan, maupun kalau dalam perjalanan, Engkau yang akan mengangkat kami sendiri Tuhan. Pada waktu Engkau datang. Suatu anugerah yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami semua. Karena itu sudah Engkau garansi melalui kurban-Mu di atas kayu salib yang baru saja kami rayakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hidup bersama kami pada saat ini. Di tahun 2021 ini, Engkau mau tinggal dalam hidup kami, bersama-sama dengan kami, berjalan bersama kami, berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur untuk anugerah yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, silakan duduk. Baiklah, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Baiklah, kita akan berikan terbaik kepada Tuhan berupa persembahan kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian, sungguh banget Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan penyertaan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat di tempat pelayanan ini Tuhan. Kau berkati yang telah memberi Tuhan, Kau berkati juga yang belum sempat memberi. Kiranya di lain waktu dan hari Tuhan boleh memberi dengan sukacita. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami Tuhan, persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tapi Kau memberikan persembahan kami Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, pengumuman. Minggu depan ibadah seperti biasa jam 9 pagi. Diundang untuk jemaat untuk datang hadir di tempat ini. Baiklah, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan.
tanganmu untuk menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu pada minggu yang indah seperti ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.